Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari materi tentang kemagnetan. Apa sih itu kemagnetan? Nah, dalam peta konsep ini kita bisa lihat apa yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Ada sifat kutub magnet, ada sifat magnet bahan, cara membuat magnet, teori kemagnetan bumi, medan magnet, dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering nih mendengar kata magnet. Apa sih itu sebenarnya magnet? Magnet itu diduga berasal dari kata Magnesia, yaitu nama suatu daerah di Asia Kecil. Menurut cerita, di daerah itu sekitar 4.000 tahun yang lalu telah ditemukan sejenis batu yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja atau campuran logam lainnya. Nah, benda ini kemudian disebut dengan magnet. Magnet itu diartikan sebagai sejenis logam yang mempunyai sifat dapat menarik jenis logam tertentu. Nah, magnet itu memiliki dua kutub, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Bisa dilihat ya, setiap magnet itu ada dua kutub. Nah, bentuk magnet yang dibuat terdiri dari beberapa macam, yaitu magnet batang, jarum, silinder, dan padam. Ini bentuk-bentuknya. Nah, apa sih yang terjadi jika sebuah magnet dipotong? Coba kita play. Set, set. Kita potong lagi. Ya, seperti itu ya. Kutub magnet selalu ditemukan berpasangan. Jadi walaupun dipotong di satu sisi, dia tidak berarti hanya satu kutub. Dia akan selalu berpasangan, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, tadi jika sebuah magnet dipotong menjadi dua buah, dihasilkan dua magnet yang lebih kecil, masing-masing tetap mempunyai kutub utara dan satu kutub selatan. Nah, jika kutub magnet yang senama didekatkan, yaitu U dengan U dan S dengan S, magnet akan saling tolak menolak. Seperti ini ya. Ini gambar menunjukkan magnet tolak menolak. Jika kutub magnet yang tidak senama didekatkan, misalnya utara didekatkan dengan selatan, magnet akan saling tarik menarik. Seperti ini polanya. Nah, ini percobaannya. Ketika utara dengan didekatkan utara, maka magnet akan tolak menolak. Kemudian selanjutnya, jika kutub selatan didekatkan oleh kutub utara, maka magnet akan mengalami tarik menarik. Sifat kemagnetan suatu benda digolongkan menjadi dua golongan, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik yaitu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetik yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Seperti itu ya. Berdasarkan sifat bahan terhadap daya tarik magnet, bahan magnetik dibedakan atas. Yang pertama ada ferromagnetik, paramagnetis, dan diamagnetis. Bagaimana pengertiannya? Kalau ferromagnetis itu bahan yang ditarik sangat kuat oleh magnet seperti Fe, Co, Ni, dan baja. Kemudian bahan paramagnetik itu bahan yang ditarik magnet dengan gaya yang lemah, contohnya Al, Pt, dan Fn. Bahan diamagnetik yaitu bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bagaimana sih cara membuat magnet? Ada 3 cara, yaitu dengan cara digosok, dengan cara induksi, dan dialiri arus listrik. Seperti ini. Bagaimana jika digosok?
digosoknya harus satu arah. Bisa dilihat seperti gambar ya. Gosokan magnet permanen berulang-ulang dan satu arah. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung gosokan akan berlawanan dengan jenis kutub magnet batang yang digosoknya. Nah, bagaimana kalau dengan cara induksi? Induksi itu didekatkan dengan magnet ya, magnet. Ujung magnet utama akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet utama terdekat. Nah, bagaimana jika dengan cara dialiri arus listrik? Dalam hal ini akan menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu bayangkan tangan kananmu menggenggam kumparan sedemikian sehingga arah putaran keempat jadi menunjukkan arah arus. Arah ibu jari menuju ke ujung yang menjadi kutub utara. Jadi kalau kita kepal, jari kita kan ke bawah ya, maka telunjuk kita itu akan ke kanan. Nah, itu menunjukkan bahwa kanan akan menjadi kutub utara. Medan magnet adalah suatu daerah di sekitar magnet di mana masih ada pengaruh gaya magnet. Adanya medan magnet ini dapat kita tunjukkan dengan menggunakan serbuk besi dan dapat pula menggunakan kompas. Kita klik pada magnet. Nah, utara itu sifatnya keluar, garis-garis gayanya, sedangkan selatan itu sifatnya ke dalam atau masuk. Oke. Bagaimana medan magnet di sekitar kawat berarus listrik? Seorang ahli ilmu pengetahuan alam yang juga guru besar pada Universitas Copenhagen yang bernama Hans Christian Ørsted dalam penyelidikannya telah menemukan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnet. Nah, percobaan yang dilakukannya disimpulkan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnet. Ini dapat dideteksi dengan menggunakan serbuk besi yang memerlukan kuat arus yang tinggi. Jika tidak bisa dengan baterai yang jadi tidak bisa ya digunakan dengan baterai yang kecil. Kemudian arah medan magnet atau garis-garis gaya magnet tergantung pada arah arus listrik. Jika arah arus diubah, maka arah medan magnet juga berubah. Besar medan magnet dipengaruhi oleh kuat arus dan jarak terhadap kawat. Arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Untuk menentukan arah, garis-garis gaya magnet di sekitar pengantar lurus yang diaruri arus listrik agar lebih mudah menggunakan kaidah tangan kanan seperti itu. Tangan kita menggenggam kawat ya, kemudian telunjuk itu menjadi arus. Maka seperti gambar ini arah arusnya adalah keluar karena arah arusnya itu telunjuk ke atas. Nah, silahkan ini dicoba. Karena arah arusnya ke bawah, maka bisa dilihat maka arah medan magnetnya ke dalam. Kemudian untuk yang samping kanan arusnya ke atas, maka arah medan magnetnya keluar. Apa yang terjadi jika magnet digerakkan di dalam kumparan seperti ini? Akan terjadi induksi magnetik. Lihat, jarum pada galvanometer akan bergerak. Apa saja faktor yang mempengaruhi induksi magnetik? Ada kuat arus yang mengalir pada kumparan. Semakin besar arus yang mengalir, semakin besar juga medan magnetnya. Kemudian jumlah lilitan, semakin banyak jumlah lilitan maka semakin besar medan magnetnya. Bahan inti yang dimasukkan pada kumparan juga faktor yang mempengaruhi. Apa sih alat-alat yang menggunakan elektromagnetik? Ada bel listrik, ada relay, ada telepon, ada katrol listrik. Nah, teori kemagnetan bumi.
Jarum kompas arah utara selalu mengarah ke utara karena kutub selatan magnet bumi terletak di kutub utara bumi dan kutub utara magnet bumi terletak di kutub selatan bumi. Magnet di dalam kompas pada umumnya tidak dapat menunjukkan utara selatan tapi agak menyimpang. Ini disebut dengan deklinasi, sedangkan kebalikannya, penyimpangan jarum kompas itu terjadi karena garis-garis gaya magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Itu disebut inklinasi, bisa dilihat. Kemudian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya magnet yang ditimbulkan oleh sebuah kawat penghantar yang berada dalam medan magnet. Rumusnya adalah F sama dengan B dikali I dikali L. Gaya Lorentz dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, transformator berfungsi untuk menaikkan, itu disebut step up, dan menurunkan, itu disebut step down. Berdasarkan pengubah tegangan ada dua jenis transformator. Tadi ada step up, ada step down. Nah, ini adalah rangkaian transformator. Nah, kita kerjakan latihan soalnya coba. Berikut ini yang termaksud benda magnetik apa aja? Ini tidak ya, yang A karena ada karet, yang kedua yang C dulu ada kertas tidak, yang D juga ada karet 3, maka kita jawab yang B. Oke, magnet tersusun oleh magnet kecil yang biasanya disebut apa? Magnet elementer. Jika sebuah magnet sebatang dipotong menjadi dua, maka potongan tersebut yang tidak benar apa tadi? Tidak benar adalah yang A hanya memiliki satu kutub, harusnya kan dua kutub ya. Dua ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Perhatikan gambar ini. Sudut yang terbentuk oleh penyimpangan jarum kompas ini disebut dengan apa? Deklinasi apa inklinasi? Ya, tadi deklinasi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.